Waduh, sok jagoan, Inggris malah ngos-ngosan, akui kehabisan senjata buat dikirim ke Ukraina untuk melawan Rusia. Seorang petinggi militer Inggris membuat pengakuan mengejutkan kalau negaranya sudah kehabisan persenjataan. Persenjataan untuk dikirim membantu Ukraina melawan Rusia telah habis dan lenyap. Pejabat senior militer itu menyarankan agar Inggris kini menggunakan cara untuk mendorong negara-negara lain meningkatkan bantuan ke Ukraina. Pengakuan itu datang dari pejabat senior militer yang tidak mau disebutkan namanya dalam laporan The Telegraph. Dia mengakui bahwa militer Inggris tengah kewalahan dan kesakitan. Kami telah memberikan bantuan sebanyak yang kami mampu. Kami akan terus menyediakan peralatan untuk memenuhi kebutuhan Ukraina. Namun yang mereka butuhkan saat ini adalah aset-aset pertahanan udara dan amunisi artileri dan kami sudah kehabisan semuanya, kata pejabat senior militer tersebut. Sumber tersebut juga mengatakan bahwa Inggris bukanlah satu-satunya negara yang mendukung Ukraina. Karena itu, negara sekutu lain Ukraina seharusnya dapat memberikan lebih banyak dana dan amunisi serta berbagai beban dengan Inggris. Karena Inggris sudah tidak mampu lagi, apalagi tank-tank Inggris sudah dihancurkan Rusia yang sangat canggih itu. Panglima militer tersebut mengatakan bahwa Inggris tidak dapat mengirim kembali tank Challenger 2 tambahan ke Ukraina. Hal itu lantaran angkatan bersenjatanya sendiri memerlukan tank tersebut untuk ditingkatkan menjadi Challenger 3. Setiap tank yang kami berikan ke Ukraina berarti berkurangnya satu tank yang kami miliki, kata sumber tersebut. Kini janji tinggal janji. Bulan lalu, Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps mengatakan bahwa London akan mengirimkan puluhan ribu lebih banyak peluru artileri ke Kiev. Namun pada faktanya, Inggris sudah tidak mampu lagi melawan Rusia. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa Inggris berencana melatih 30.000 tentara Ukraina pada akhir tahun ini. Pernyataan ini menimbulkan spekulasi kalau Inggris akan mengirimkan tentaranya ke tanah konflik di Ukraina. Lalu Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak kemudian meluruskan kalau pelatihan tentara Ukraina oleh tentara Inggris selama ini dilakukan di luar Ukraina dan dia menolak untuk berperang melawan Rusia. Sementara itu, Kremlin telah berulang kali memperingatkan agar tidak terjadi eskalasi lebih lanjut yang mengarah pada keterlibatan langsung NATO dalam konflik tersebut. Pasukan khusus Inggris diam-diam beroperasi senyap di Ukraina. Rusia akhirnya grebek keberadaan mereka dan menghajarnya. Pasukan khusus Inggris tak bisa mengelabui Rusia. Seperti apapun mereka menyusup ke Ukraina dengan diam-diam, namun pada kenyataannya tetap terungkap dan digempur dengan serangan masif karena telah diam-diam melawan Rusia atas nama Ukraina. Keberadaan pasukan khusus Inggris makin memperparah kondisi Ukraina yang akhirnya makin tak berkutik setelah ditinggal oleh Amerika dan negara NATO yang lain.
Diberitakan sebelumnya pasukan khusus Inggris diam-diam beroperasi di Ukraina bersama pasukan Kiev. Demikian pengungkapan The Classified UK pada hari Rabu mengutip buku yang baru diterbitkan oleh jurnalis Polandia, Zbigniew Parafianowicz, adalah koresponden Ukraina untuk harian Polandia. Warga Polandia bersama dengan warga Inggris dan Amerika Serikat telah melatih pasukan khusus Ukraina sejak tahun 2014, kata menteri tersebut. Menurut Parafianowicz, Special Air Service atau SAS Inggris juga telah melatih petugas keamanan Presiden Volodymyr Zelensky. Sumber lain yang diidentifikasi hanya sebagai perwira tinggi Polandia mengatakan bahwa pasukan komando ini tidak kembali ke Polandia, tetapi pergi ke arah yang berlawanan, ke Kharkiv dan sebagian Donbas yang dikuasai Ukraina. Mereka bekerja sama dengan Inggris, kata perwira itu. Kemudian kami menyusun formula untuk kehadiran kami di Ukraina. Kami hanya diberikan cuti yang dibayar. Politisi pura-pura tidak melihat ini. Menurut laporan The Classified UK, beberapa dari pasukan komando Polandia ini mungkin telah melatih anggota Azov, gerakan yang dulunya merupakan neo-Nazi khususnya unit Kraken yang berbasis di Kharkiv dalam menggunakan peluncur roket NLAW yang dipasok Inggris. Postingan media sosial mengidentifikasi mereka hanya sebagai instruktur dari negara-negara NATO. Buku Parafianowicz tampaknya mengkonfirmasi laporan media sebelumnya tentang pasukan komando NATO yang bertempur bersama pasukan Ukraina. Pada bulan April 2022, harian Prancis Le Figaro mengklaim bahwa operator SAS dan Delta Force telah mengorbankan perang rahasia atas nama Ukraina sejak awal operasi militer Rusia. Tak lama setelah pengungkapan tersebut, The Times melaporkan sejumlah operator SAS telah kembali ke Ukraina untuk mengajari tentara Kiev cara mengoperasikan roket anti-tank buatan Inggris. Lalu Desember tahun lalu, sebuah publikasi militer Inggris mengakui bahwa hingga 300 marinir kerajaan Inggris telah dikerahkan ke Ukraina untuk operasi terpisah. Dokumen rahasia Pentagon yang bocor pada bulan April tahun ini juga menunjukkan setidaknya 50 operator pasukan khusus Inggris masih aktif di Ukraina hingga bulan Maret.